Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kudrah kuasa Allah, iradah kehendak Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam rangka kita melaksanakan tugas kehidupan, yaitu ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah aktivitas kita sehari-hari, kita masih bisa menyisihkan waktu, menyempatkan untuk menghadiri di majelis ilmu, di majelis taklim dalam rangka kita mencoba mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran, juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesempatan sekarang ini kita ingin mencoba mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal mula beliau mendakwahkan Islam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Ketika beliau berkhalwat, bertahanus di Jabal Nur, di Gua Hira. Peristiwa itu bisa kita dapatkan di kitab Bukhari bab awal. Kitab Bukhari bab awal itu menjelaskan tentang kaifakana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana permulaan wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana dijelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahlu fi ghari Hira, berhalwat di Gua Hira. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang sudah kita ketahui kisahnya. Dijelaskan di dalam hadis itu, fa'akhadani faghatani summa arsalani. Malaikat Jibril fa'akhadani memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghatani, malaikat Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa arsalani, dan malaikat Jibril melepaskan pelukannya. Faqal, seraya malaikat Jibril itu berkata, Iqra. Itu proses awal pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira. Dijelaskan lagi, fa'akhadani faghatani summa arsalani salasan. Sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang oleh malaikat Jibril, dipeluk oleh malaikat Jibril, dan dilapaskan seraya mengatakan Iqra.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro itulah pertama kali beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Tentu kaget luar biasa. Tidak disangka, tidak diduga sebelumnya Rasulullah SAW di atas ketinggian Jabal Nur di Gua Hiro, beliau bertemu dengan malaikat Jibril, dan itu sekali lagi pertemuan pertama. Beliau pulang ke rumah istrinya. Sampai di rumah Siti Khadijah Al-Kubra kaget mendapatkan Rasulullah SAW dalam ketakutan yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW itu bersabda kepada istrinya, Jamiluni, Jamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Siti Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan penuh ketakutannya menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. Beliau sangat khawatir apa yang terjadi di Gua Hiro itu menjadi pertanda keburukan. Maka Siti Khadijah mencoba menenangkan, dan beliau menyampaikan bahwa engkau adalah orang yang baik, yang senantiasa membangun silaturahmi dengan sesama, yang senantiasa menolong sesama, yang senantiasa berbuat kebaikan. Siti Aisyah menjelaskan, tidak mungkin, karena engkau adalah orang yang baik. Selanjutnya, dengan penuh rasa penasaran, Siti Khadijah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal adalah tokoh agama. Beliau ahli kitab Taurat, juga ahli di bidang kitab Injil. Ulama ketika itu. Warokoh bin Naufal adalah seorang yang sudah sepuh dan matanya pun sudah tidak bisa melihat. Maka dibawalah Rasulullah SAW oleh Siti Khadijah ke rumah pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal, dan diceritakannya peristiwa yang dialami oleh Rasulullah di Gua Hiro. Apa yang dikatakan oleh Warokoh bin Naufal? Beliau mengatakan, hadza namusu, itu adalah malaikat Jibril yang pernah diutus Allah, yang pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya Warokoh bin Naufal itu menjelaskan, seandainya aku hidup ketika masyarakat mengusirmu, maka aku yang pertama akan menjadi penolongmu. Warokoh bin Naufal, beliau sangat yakin dengan pengetahuan yang dia kuasai dari kitab-kitab terdahulu bahwa Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul yang akan mendapatkan amanah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak lama setelah Rasulullah SAW dan Siti Khadijah bersilaturahim ke rumahnya, Warokoh bin Naufal pun
wafat. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sekembali dari Waraqah bin Aufal itu beliau tegar, beliau merasa lega hatinya tentang apa yang pernah dialami, tapi sangat lama Jibril tidak pernah lagi menemuinya. Satu ketika Rasulullah SAW itu dia tengah berada di Satu ketika Rasulullah SAW tengah berada di luar rumahnya. Tiba-tiba beliau melihat malaikat Jibril menghampiri yajlisu 'alal kursi bainas sama'i wal ard. Malaikat Jibril itu duduk di atas kursi bainas sama'i wal ard. Melayang, tidak menapak ke bumi. Bainas sama'i wal ard. Melayang-layang duduk di atas kursi. Kaget luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun dia bersegera kembali ke rumahnya, masuk ke kamarnya dan menyampaikan kepada istrinya lagi, Zamiluni, Zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Dan malaikat Jibril pun datang menghampiri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan turunlah firman Allah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan, sampaikanlah peringatan. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat inilah ayat yang memerintahkan supaya Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah yang pertama. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Dan setelah itu maka Rasulullah SAW mulai dia berdakwah. Menyampaikan dakwahnya itu dengan istilah yang kita dapatkan di kitab-kitab syirah, di kitab-kitab sejarah, itu dengan dakwatus syiron atau dakwatus sir. Dakwah syiron atau dakwah sembunyi-sembunyi, dakwatus sir, dakwah dengan tidak terbuka. Rasulullah SAW dia mencoba mendekati kepada orang-orang terdekatnya yang mungkin dia percayai, dia anggap baik. Siapa yang pertama disampaikan dakwah oleh Rasulullah? Tentu kita ketahui, yaitu istrinya yang menyaksikan bagaimana pertama Rasulullah SAW ketika sampai ke rumah bercerita didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira di Jabal Nur. Siti Khadijah juga dia mengetahui bagaimana penjelasan dari pamannya yang bernama Waraqah bin Aufal tentang peristiwa waktu di Gua Hira itu. Maka waktu Rasulullah SAW
mendapatkan wahyu, ya ayyuhal muzassir kum fa'anzir, sampaikanlah peringatan. Maka yang pertama itu istrinya sendiri. Maka Siti Khadijah itu yang pertama beriman. Ada lagi para ahli sejarah yang mengatakan bahwa yang pertama beriman dengan kenabian kerasulan Muhammad itu adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Meskipun Waraqah bin Naufal itu dia tidak usianya tidak sampai ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang pertama beriman atas kenabian dan kerasulan Rasulullah itu Waraqah bin Naufal. Ya, meskipun Waraqah bin Naufal itu tidak sampai usianya ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah. Ada yang mengatakan yang pertama itu adalah dari kaum perempuan itu Khadijah, Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu istri Rasulullah SAW yang pertama. Dan kum fa'anzir, Rasulullah menyampaikan dakwahnya itu kepada orang terdekatnya. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu usianya tidak jauh, tidak selisih jauh dari usia Rasulullah, yaitu sekitar para ahli sejarah mengatakan perbedaan usia itu berkisar di 2 tahun. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, maka Abu Bakar itu usianya di 38 tahun. Abu Bakar itu dalam kitab-kitab sirah disampaikan beliau itu sering berniaga bareng bersama Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar itu emang teman karibnya, sahib karib. Karib itu dari bahasa Arab qoribun, dekat. Kita sering menyebut sahabat karib, artinya sahib karib, artinya sahabat terdekat. Abu Bakar Asy-Siddiq itu yang pertama itu beriman kepada Rasulullah setelah tentu Rasulullah menyampaikan dakwah. Kalau Waraqah itu dia yakin mengimani Rasulullah, tapi Waraqah bin Naufal itu tidak, usianya tidak sampai ketika Rasulullah menyampaikan dakwah. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, nomor hadis 4211. Itu Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah, jangan engkau mencela Waraqah bin Naufal. Fa ini ra'aitu lahu jannah, karena aku melihat Waraqah itu di surga. Meskipun hadis ini ada beberapa ahli hadis yang meragukan kesahihannya, tapi ada beberapa riwayat juga yang menguatkan tentang bahwa Waraqah itu beriman, mengimani tentang kenabian kerasulan Muhammad SAW, tapi Rasulullah kan belum menyampaikan dakwah. Maka Abu Bakar itu menurut Pak ahli sejarah itu setelah Rasulullah menyampaikan dakwah, maka Abu Bakar itu adalah sahabat yang pertama beriman. Kum fa'anzir, dakwah
secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah juga kepada keluarga terdekatnya. Ada sosok pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali itu putra paman. Dalam istilah kita itu Ibnul Am itu sepupu ya. Ibnul Am, anak paman, putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Sayyidina Ali itu termasuk dari as-sabiqunal awwalu, itu orang-orang yang pertama beriman, Abu Bakar, Ali. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwatu sirron. Ya. Dakwah Rasulullah itu secara bersembunyi. Dia menyampaikan wahyu Allah, kenabian dan kerasulannya itu kepada orang-orang tertentu, terdekat, ya, keluarga dekat yang dianggap baik lah, tidak mungkin menentang. Dan itu juga disampaikan oleh beliau kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu mendukungnya sampai Abu Thalib itu menjadi pelindung Rasulullah SAW dari orang-orang yang mencoba untuk mengganggu. Meskipun Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Tapi intinya Abu Thalib itu juga dia mengakui apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan Abu Bakar melakukan perlindungan, Abu Thalib melakukan perlindungan, tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib memang tidak mengucapkan kalimat tauhid itu. Itu dakwatu syiran. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Itu orang-orang terdekat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan wahyu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa angdir asyirataka aqrabin. Wa angdir, dan berilah peringatan asyirataka kepada keluarga engkau Muhammad aqrabin, yang dekat. Samping tadi perintah kumpa andir, juga ada perintah wa andir asyirataka aqrabin. Maka Rasulullah SAW itu mulai mengumpulkan keluarganya, saudaranya dikumpulkan, keluarganya dikumpulkan. Wa andir asyirataka aqrabin. Mulai melampaikan dakwah kepada keluarga-keluarga beliau. Di sanalah ada dukungan dari Abu Thalib. Di sanalah mulai muncul penolakan dari Abu Lahab. Itu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya,
mengumpulkan saudara-saudaranya dan menyampaikan dakwahnya. Dari mulai situlah ada yang mendukung dan ada yang menolak, dan dari situ juga mulai muncul penolakan dari Abu Lahab. Dan dakwah juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang pertama tadi, yang tadi disebutkan. Abu Bakar pun dia menyampaikan dakwah ke teman-teman dekatnya. Maka ya, ada 5 orang yang berhasil didakwahi oleh Abu Bakar dan dia memeluk Islam, mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya? 1, Utsman bin Affan. Islamnya Utsman bin Affan itu oleh Abu Bakar. Sama-sama saudagar, rekan bisnis Abu Bakar. Disampaikan dakwah, akhirnya Utsman pun menerima dakwah Rasulullah SAW dan Utsman pun masuk Islam. Ada lagi Jubair bin Awam. Jubair bin Awam itu masuk Islam setelah disampaikan dakwah oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Ini bisnismen semua ini. Rekan-rekan bisnis Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf pun menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun masuk Islam, mendukung dakwah Rasulullah SAW. Itu berkat dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah juga masuk Islam. Ya, setelah Abu Bakar menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang luar biasa, mereka semua itu termasuk 10 sahabat yang sudah dijamin surga. Kalau kita mendapatkan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bahwa 10 sahabat sudah dijamin surga, padahal waktu itu mereka masih hidup. Ini subhanallah, luar biasa. Karena apa? Karena perjuangan mereka, ya, perjuangan mereka itu luar biasa. Jadi berjuang di masa awal dakwah Islam. Kita tidak bisa membayangkan tantangan yang dihadapi, terus pengorbanan yang diberikan. Kita lihat Abu Bakar itu dia mendukung dakwah Rasulullah berapa persen dari harta yang dimiliki, yang dia berikan, dia infakkan, dia sedekahkan untuk dakwah Islam. Mungkin dibandingkan dengan biaya yang diperlukan waktu itu dari beberapa sahabat yang lain mungkin tidak seberapa, tapi hitungan infak perorangannya gitu, bantuan perorangannya itu luar biasa. Abu Bakar itu sampai separuh harta. Wajar kalau mereka yang mendukung dakwah Rasulullah SAW di generasi awal itu termasuk orang-orang
yang dijamin surga. Utsman bin Affan kita juga tahu bagaimana pengorbanan perjuangannya untuk mendukung dakwah Islam. Juga kita tahu bagaimana pengorbanan Abdurrahman bin Auf, ya, itu luar biasa. Sampai-sampai itu hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf ini terdapat di dalam kitab Shahih At-Tirmizi hadis nomor 3747. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abu Bakrin fil jannah. Satu, Umar fil jannah. Dua, Utsman fil jannah. Tiga, Ali fil jannah. Empat, Talhah fil jannah. Lima, kata Rasulullah, wa Jubair fil jannah. Jubair bin Awam juga surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah. 7, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. 8, Abu Ubaidah bin Haras fil jannah. Jadi itu disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Jubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubadah Ibnul Jarrah. 10 sahabat Rasulullah dijamin masuk surga. Dan dari 10 sahabat itu 5 sahabat itu masuk Islamnya melalui dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu dakwatu syiran, dakwah terselubung, dakwah bukan terbuka, masih sembunyi-sembunyi. Dan setelah turun ayat wa andir asyirata aqrabin, mulai Rasulullah SAW itu dakwah terbuka, mengumpulkan keluarganya, diadakan jamuan. Sampai satu waktu Rasulullah itu mengumpulkan ya kaumnya. Rasulullah SAW naik di bukit Sofa. Kita gambarkan bukan bukit Sofa yang sekarang. Bukit Sofa yang sekarang kan terlihat itu tertutup oleh kaca dan ya tidak tinggi. Dulu bukit Sofa itu bukit, Sofa itu bukit. Kalau sekarang kan terlihat datar ya, ditutupi kaca, kita susah mengakses masuk ke bukit Sofa. Itu Sofa. Rasulullah SAW itu sampai naik di bukit Sofa dan dia menyampaikan kepada kaumnya setelah turun ayat Asy-Syu'ara 214. Wa anzir asyirataka aqrabin. Dia sampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau seandainya saya mengatakan dari arah sana ada pasukan yang mau menyerang kalian, apakah kalian mempercayai apa yang saya sampaikan? Maka mereka menjawab serempak, kami percaya. Itu kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sangat dikenal di kaumnya, itu orang yang sangat baik, orang yang sangat mulia, pemuda yang terpercaya. Bahkan beliau digelari Al-Amin. Ya. Mereka mengatakan kami percaya itu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, ya, apakah kalian percaya bahwa aku
adalah seorang nabi rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ya, hampir semua dari kaum-kaum itu datang, bahkan dari satu kaum yang mereka tidak sempat hadir, mesti mereka mengutus utusan itu untuk hadir di Bukit Sofa. Dan di tengah-tengah itu ada peristiwa luar biasa, yaitu sosok Abu Lahab, yang dia langsung menginstruksi Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan, alihada jama'tana, hanya untuk ini engkau kumpulkan kami. Taban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, yaitu tabat yada abi lahabiu wa ta'ala ma agna anhu maluhu wa ma kasaba wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum mim mas'ad. Ya, itu rangkaian dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya turun ayat surat Al-Hajj ayat 94. Ini tentang awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Allah dan perintah dakwah. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Ya, ini sudah mulai. Kalau tadi wa anzir asyirataka aqrabin, ya, hanya menyampaikan dakwah ke keluarga dekat, ke kerabat, antar sesama suku, kabilah di sekitar itu. Tapi Al-Hajj 94 ini mulai fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Fasda bima tu'maru, sampaikanlah olehmu Muhammad bima tu'maru, ya, secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'rid 'anil musyrikin, dan engkau hendaklah berpaling, ya, wa'rid, hendaklah engkau menolak, 'anil musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Ini mulai Rasulullah SAW melakukan yang disebut dakwatu jahron, ya, dakwah secara jahar. Yang tadi kekerabatan, orang-orang dekat, orang-orang kenal. Sekarang dakwatu jahron. Rasulullah SAW harus dakwah secara terbuka. Dan itu sebagaimana dikisahkan dalam beberapa kitab sirah, termasuk dalam sirah ini. Ini sirah disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, dan diberi judul kitab sirahnya Rahikum Mahtum. Ini diantara sirah Rasulullah SAW. Ini lengkap dikisahkan di sini bagaimana perjuangan awal Rasulullah SAW dalam berdakwah. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy itu dia juga mulai tokoh-tokohnya itu mulai gelisah. Kenapa? Karena mereka mulai terancam. Terancam apa? Keyakinannya. Ya. Karena apa? Tradisi mereka, ya, menyembah berhala itu sampai-sampai
dikisahkan di Ka'bah itu tidak kurang dari 360 ya. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pas bima tu'maru, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah, wa'rid anil musyrikin, dan engkau harus berkonfrontasi berseberangan dengan orang-orang musyrik. Bisa kita bayangkan ya, berapa orang yang sudah beriman kepada Rasulullah. Berapa jumlah umat Islam waktu itu? Dalam hitungan jari. Tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah itu. Ya, mulai muncul keresahan sehingga ada rapat gelap, rapat tertutup yang dilakukan oleh mereka. Itu mereka bersepakat bagaimana ini untuk menghadapi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka melihat bahwa sosok Nabi Muhammad ini adalah orang yang pemuda yang baik, pemuda yang penuh teladan, tidak ada cacat-cacatnya nih pemuda. Juga beliau termasuk dari keturunan yang terhormat di kabilahnya, di suku. Mereka akhirnya untuk bagaimana menyepakati untuk menjaga dakwah Rasulullah SAW itu. Dan yang berkumpul itu dari perwakilan beberapa suku kabilah di sana. Akhirnya pada beberapa opsi yang disampaikan, dan opsi terakhir itu mereka itu sepakat untuk menghadap ke Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Ini nanti negosiasi dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu sampai opsinya itu, Abu Thalib, kalau engkau menghendaki seorang pemuda yang baik, pemuda yang tampan, pemuda yang gagah, kami akan mencarikan pemuda yang lebih tampan, lebih baik, lebih gagah dari Muhammad. Sampai seperti itu. Tapi bagaimana pembelaan Abu Thalib? Ya tentu ya, secara rasional juga kita mikir, masa menyerahkan ponakan dengan menggantikan oleh yang lain, itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan akhirnya apa yang mereka sepakati sampai disampaikan di Abu Thalib, akhirnya mereka gigit jari. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berdaya. Bagaimana yang berani itu hanya tokoh-tokohnya saja. Yang berani mengganggu secara fisik itu tokoh-tokohnya saja. Di antara siapa? Abu Lahab itu yang berani kepada Rasulullah. Yang lainnya tidak berani mengganggu Rasulullah. Ya, bagaimana untuk menjegal dakwah? Tapi apa yang mereka lakukan ketika dia tidak bisa menjangkau Rasulullah, mereka tidak habis akal. Akhirnya yang mereka lakukan itu dengan mengganggu sahabat-sahabat Rasulullah yang dianggap mereka tidak punya kekuatan, yang lemah. Seperti yang disampaikan dalam pertemuan yang lalu, kita mengenal yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Yasir radhiyallahu anhu. Yasir itu sampai dibunuh. Hanya apa? Hanya karena Yasir
itu jadi seorang muslim pendukung dakwah Rasulullah SAW, dan itulah sosok laki-laki yang pertama syahid dalam Islam itu Yasir. Yang kedua, bukan Yasirnya saja, istrinya sampai itu ditumbak pada kemaluannya dan wafat di situ. Dan itulah dicatat sejarah bahwa perempuan, ya, wanita syahidah pertama dalam Islam itu istrinya Yasir. Sekarang anaknya itu satu keluarga, dan sekarang tinggal ada seorang anaknya yang bernama Amr bin Yasir. Amr pun disiksa pula sampai akhirnya Amr itu, apakah engkau akan tetap jadi pengikut Muhammad atau engkau muliakan Lata dan Uzza? Akhirnya Amr itu meskipun dia yakin kepada Allah dan dia keluarkan kata-kata untuk menyelamatkan dirinya, dan akhirnya Amr itu terbebas dari kematian. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa demi peristiwa itu terjadi bukan saja kepada Yasir dan keluarganya, juga kepada Bilal. Bilal itu sampai dia itu diikat di lehernya dan ditarik mengelilingi Ka'bah. Setelah itu dia dicampangkan di atas sebuah batu supaya dia keluar dari Islam. Tapi ternyata Bilal itu dapat diselamatkan oleh Abu Bakar. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar, dan Bilal menjadi sosok di dalam perjuangan Islam itu, sosok yang tidak ada kaum muslimin seorang pun tidak mengenalnya. Dia sang pemanggil salat lima waktu, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bilal bin Rabah. Itu sekilas tentang perjuangan awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Begitu hebat ya, perjuangan mereka dalam mempertahankan akidah. Sementara kita sekarang ya, tidak sampai itu. Yang diperlukan sekarang kita adalah bagaimana kita ya, untuk melakukan dakwah Islam ini dengan apa? Dengan tentu kita mempelajari ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dengan penjelasan-penjelasan tafsirnya dari para ulama. Juga kita mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengamalkannya. Juga kita meneladani bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam memperjuangkan Islam ini. Kita harus banyak
bersyukur kepada Allah, dan wujud syukur kita itu dalam bentuk satu, kita pelajari isi ajaran Islam, kita amalkan dan kita sampaikan. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam yang tentu bukan ancaman, justru Islam yang bisa menjadi solusi dari berbagai persoalan. Islam yang bisa memberikan jawaban-jawaban dari problematika yang dihadapi oleh umat secara keseluruhan. Dan insya Allah ya, ketika kita bisa menyampaikan, mewujudkan, menampakkan, menghadirkan Islam yang sebenarnya, mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ya, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyata bisa kita saksikan. Wa kafa billahi syahida. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam bimbingan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilapan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.